Salam sejahtera bagi kita semua. Satu sukacita saat ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, melihat satu pengalaman yang terdapat di dalam firman Tuhan, yang mana ini akan memberikan satu gambaran kepada kita bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Adapun ayat yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada saat ini sebagai renungan bagi kita akan ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Terangilah kami, buatlah kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dasar ayat ini adalah satu ungkapan atau ucapan daripada Nabi Elisa kepada bujangnya atau kepada pembantunya. Mari kita akan lihat cerita daripada kisah ini, yang Bapak Ibu sekalian bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8. Di sana dikisahkan bahwa Raja Aram, ayat ke-8, Raja Aram sedang berperang melawan Israel. Dan dia berunding dengan semua pegawai-pegawainya bagaimana cara untuk mengalahkan akan bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Semua rencana-rencana selalu bocor. Selalu didengar oleh bangsa Israel, oleh Raja Israel. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-10, bagian terakhir, bukan sekali, 2 kali saja. Itu berarti rancangan daripada Raja Aram sering diketahui oleh Raja Israel. Akhirnya dikatakan Raja Aram sangat marah. Ayat 11, lalu mengamuklah hati raja tentang hal itu. Maka dia panggil semua pegawai-pegawainya. Dan dia ingin mencari tahu. Dia katakan, "Tidakkah dapat kamu beritahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Raja Aram mulai curiga. Ada di antara mereka yang sering membocorkan akan rencana ini. Tetapi firman Tuhan berkata, ayat yang ke-12, "Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, 'Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu.'" Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, semua rencana Raja Aram, Elisa mengetahui dan Elisa memberitahukan kepada Raja Israel. Dan akhirnya Raja Aram sangat marah. Yang sebenarnya Raja Aram mau berperang dengan Raja Israel, bangsa Israel. Akhirnya Raja mengambil satu keputusan untuk mencari Elisa dan menangkapnya. Raja bertanya, "Ada di mana dia?" Lalu dikatakan, "Dia ada di Dotan." Sekarang mari kita lihat apa yang dibuat Raja Aram. Ayat selanjutnya mengatakan, "Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar hanya untuk menangkap Nabi Elisa."
raja mengirim pasukan yang besar, pasukan yang berkuda. Lalu dikatakan, sampailah mereka di kota itu, dan mereka mengepung akan kota itu pada malam hari itu. Besoknya, ayat ini mengatakan, ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Bujangnya waktu bangun, dia lihat semua itu di luar. Waduh, banyak sekali pasukan-pasukan berkuda. Dan dia menjadi takut, dan dia katakan kepada Elisa, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita sering mengalami seperti bujang Elisa ini. Melihat apa yang ada, langsung merasa takut. Timbul segala macam permasalahan di dalam pemikiran. Dan ketakutan semakin besar pada saat melihat begitu banyak sekali pasukan di luar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, kita memang dihadapkan dengan masalah-masalah, tapi mari kita lihat, kadang-kadang apa yang kita lihat tidak seperti kenyataan. Apa selanjutnya? Firman Tuhan berkata, ayat 16, jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nabi Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut. Bujang bilang, aduh bukan main, bagaimana tidak mau takut? Begitu banyak pasukan berkuda, banyak sekali. Bagaimana tidak mau takut? Tapi Elisa katakan, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang engkau lihat. Saya katakan tadi saudara-saudara, kadang-kadang apa yang kita lihat tidak seperti kenyataan. Kemudian Elisa, pada saat itu Elisa berdoa. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Doa Elisa supaya Tuhan membuka matanya, melihat bagaimana perlindungan Tuhan yang begitu besar, yang lebih banyak daripada yang ada, yang dilihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pandangan kita sering dibatasi dengan ketakutan. Sehingga kita tidak bisa melihat akan keajaiban Tuhan yang ada di depan kita. Kita perlu berdoa supaya Tuhan membuka akan mata hati kita untuk melihat betapa besar ajaibnya perlindungan kasih setia Tuhan. Bujang Elisa, setelah Elisa selesai berdoa, maka dia bisa melihat. Dan apa yang dia lihat? Mari kita lihat firman Tuhan berkata, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bujang Elisa, dia melihat di atas bukit
begitu banyak pasukan-pasukan yang lebih banyak dari apa yang dia lihat. Pasukan-pasukan yang firman-firman Tuhan katakan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, kita sering tidak bisa melihat perlindungan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Bagaimana Allah bekerja bagi kita semua. Di dalam kehidupan kita, kita menghadapi banyak pergumulan. Dan Tuhan selalu menolong kita. Mari kita lihat satu kisah di dalam Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32 ayat 1 dan 2. Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Allah di sorga akan siap mengirim akan pasukan-pasukan yang akan melindungi kita semua. Yang Yakub katakan, bala tentara Allah. Satu sukacita, suatu kepastian firman Tuhan, bahwa ternyata ada malaikat-malaikat yang disebut oleh Yakub bala tentara Allah, yang akan selalu menjaga kita. Sebab itu pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11 berkata, sebelumnya ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemamu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita tidak perlu takut karena janji firman Tuhan, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus, saat ini kita boleh lebih percaya daripada pelayan Elisa itu. Karena Bapak Ibu sekalian dikasihi Yesus, kita telah memiliki Alkitab yang bisa kita lihat, kita bisa buka janji-janji firman Tuhan. Bahwa Allah akan dapat mengirim malaikat-malaikat bagaikan pasukan-pasukan berkuda, ia akan selalu menjaga kemamu. Satu sukacita, kegembiraan, satu janji. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita lihat lagi di dalam buku Ibrani pasal 1 ayat 14. Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ayat ini berbicara mengenai malaikat-malaikat. Bukankah mereka itu diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Satu sukacita, satu kebahagiaan, janji firman Tuhan. Pembantu Elisa itu, bujang Elisa itu, dia melihat bagaimana kuasa Tuhan. Sejenak dia bisa melihat. Bapak Ibu sekalian juga bisa dapat melihat sejenak kuasa Tuhan. Karena Alkitab telah memberikan jaminan dan memberitahukan kepada kita bahwa ada banyak malaikat-malaikat yang akan selalu menjaga kita.
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Dari begitu banyak masalah-masalah atau bahaya-bahaya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kita telah dipelihara dengan campur tangan surga, dengan mengirimkan malaikat-malaikat, dan sering kita tidak pernah tahu akan hal itu. Kita sering tidak pernah tahu, kita sering tidak pernah menyadari, sama seperti pembantu Elisa itu, tidak menyadari bahwa Allah telah mengirim pasukan yang lebih banyak. Kita perlu berdoa. Kita perlu bermohon seperti Elisa berdoa untuk bujangnya itu. Supaya kita bisa dapat melihat pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lagi pengalaman Raja Hizkia yang boleh mendukung cerita ini. Pada saat Raja Asyur, Sanhedrin, mau menyerang akan Yehuda, maka Raja Hizkia mengangkat panglima-panglima. Dia mengangkat semua, lalu dia katakan di dalam 2 Tawari 32. 2 Tawari 32. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Hizkia. 2 Tawari 32, ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita." Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Kita lihat bagaimana Raja Hizkia juga menyatakan bahwa lebih banyak yang menyertai kita daripada apa yang kita lihat. Kita harus yakin bahwa lebih banyak yang menyertai kita dari apa yang kita lihat di mata kita semua. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ini kita perlu pahami. Karena Yesus pun datang. Dia ingin membukakan mata kita untuk bisa melihat. Di dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9, ayat yang ke-39. Yohanes 9 ayat 39 berkata, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Dalam peristiwa Elisa itu, maka akhirnya Elisa berdoa untuk supaya tentara-tentara yang ada, mata mereka dibutakan, tidak dapat melihat situasi. Sehingga Elisa bisa menuntun mereka pergi ke Samaria. Yesus Kristus datang. Yesus Kristus sanggup untuk membukakan mata kita melihat kuasa Tuhan. Yesus Kristus sanggup menutup mata orang untuk tidak dapat melihat kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus, Yesus Kristus adalah hal yang sangat penting di dalam hal ini. Dia sanggup untuk melakukannya. Sebab itu di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40. Inilah satu janji penyertaan Tuhan bagi kita semua. Mulai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa.
Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11. Seperti seorang gembala, perhatikan ini, ia mengembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba dipangkuhnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sorga sanggup melakukannya. Janji firman Tuhan, Ia akan mengembalakan kita, Ia akan menghimpunkan kita, Ia akan pangku kita, Ia akan tuntun kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, kita dihadapkan dengan situasi yang tidak menentu saat ini, yang membuat kita semua sering ketakutan, stres, dan lain-lain. Janji firman Tuhan, Dia akan membuka mata kita untuk melihat. Melihat sejenak bahwa begitu banyak pasukan-pasukan surga menjaga kita. Dia memberikan jaminan kepada kita semua bahwa Ia akan mengembalakan kita. Ia akan menghimpun kita. Ia akan pangku kita. Ia akan tuntun kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Sebagaimana pembantu Elisa itu membutuhkan Allah di sorga. Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan membukakan matamu untuk melihat. Dan pikulah kuk yang kupasang ringan adanya. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, di saat kita menghadapi berbagai masalah, di saat kita dibutahkan dengan segala hal yang terjadi di hadapan kita, ingat, tidak selamanya apa yang kita lihat adalah kenyataan. Alkitab memberikan satu jaminan. Lebih banyaklah yang akan mengawal dan menjaga kita. Kita tidak usah takut. Jangan takut. Di dalam situasi apapun juga, Dia akan selalu menjaga kita semua. Bapak Ibu sekalian, apabila kita berada pada posisi pembantu Elisa ini, hendaklah kita datang dan percaya apa kata firman Tuhan. Dia percaya apa kata Elisa. Dan akhirnya dia dapat melihat kuasa Tuhan, penjagaan Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Dia melihat bahwa ternyata Allah di sorga adalah Allah yang selalu menjaga dalam situasi apapun juga. Allah juga akan menjaga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara di dalam kehidupan. Dia akan selalu mengirim pasukan sorga menjaga kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena saya bawa firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Pada saat ini, kami boleh bersyukur, berterima kasih, karena kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa sorga dapat mengirim banyak pasukan, banyak penolong untuk membantu kami. Yang kami butuhkan, ya Tuhan. Biarlah kami berdoa dan percaya kepadamu, ya Tuhan. Biarlah kami berdoa, supaya Tuhan membukakan mata hati rohani kami. Sehingga kami boleh dapat melihat bahwa perlindungan sorga begitu banyak, lebih banyak dari apa yang kita lihat. Terima kasih Tuhan. Diberkati semua Bapak Ibu sekalian, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan menjaga Bapak Ibu sekalian sepanjang tahun 2024. Biarlah sukacita sorga akan selalu menjadi bagian. Terlebih
Biarlah tetap percaya kepada Yesus Kristus, selalu berdoa dan memohon. Semoga Tuhan akan membuka mata rohani kita, sehingga hari demi hari kita dikuatkan, dapat melihat betapa besar perlindungan kasih setia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena hamba bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.